Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya, dijamin pula duduknya, ya. Apalagi dalam kondisi yang berat seperti ini, hujan dan banjir, masih melangkahkan kaki ke masjid, berarti memang pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Rasul Muhammad SAW bersabda, hadisnya Bukhari, nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut melangkahkan kaki ke masjid, kemudian melaksanakan ibadahnya dan duduk bermajelis. Berarti yang hadir memang pilihan dan jumlahnya sedikit memang. Apalagi dengan kondisi yang berat seperti ini, hujan dan banjir. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukur kita yang dipilih Allah, dan semoga kita mendapat janji Allah di surat 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qilalakum fil majalis fasalahu lakum. Maka siapa yang melapangkan majelis seperti ini, Allah akan melampahkan semua urusannya. Mudah-mudahan kita mendapat janji Allah di surat 58 Mujadilah ayat yang ke-11. Bahkan Allah tutup dengan kata walatina utu ilmad darajat, yang akan diangkat derajatnya dengan ilmunya di antara hamba-hamba yang lain. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, hari ini insya Allah tanggal 21 ya, 21 Jumati Tsani, Jumati Akhir ya, 22 yang sudah maghrib ya, 22. Nah, seiring dengan bulan Jumati Tsani atau Jumati Akhir ini bersamaan dengan bulan Desember. Nah, ada dua momentum ya, besok dan nanti sepekan lagi, yang nggak bisa dielakkan. Kenapa? Karena secara mendunia jumlah mereka memang lebih banyak. Dunia, bukan di negeri kita. Data PBB itu penduduk dunia 7,3 miliar. 4,7 miliar Nasrani. 4,7 miliar. Yang Muslim baru 1,3 miliar. Berarti separuh aja belum. Sehingga dua perayaan ini, yang namanya Natal dan Tahun Baru, sekarang negeri kita pakai istilah Nataru. Nah, Natal dan Tahun Baru ini nggak akan mungkin dielakkan, pasti terjadi. Namun yang harus kita kaji dan kita telah adalah sikap kita terhadap dua perayaan ini. Soal perayaannya berjalan, biar berjalan, tapi sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Muslim dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi. Allah Rabbuna wa Ta'ala telah menugaskan Rasul Muhammad SAW memberikan kita pedoman, dan pedoman kita ini itu adalah
Alif lam ra kitabun uhimat ayatuhu summa fusilat miladun hakimin khabir. Dalam surat 11 ayat 1. Alif lam ra, Al-Quran ini aku turunkan pada kalian langsung dariku secara rinci, rapi dan teratur. Nah, sehingga pedoman kita itu yang pertama Quran. Apalagi di surat 46 Al-Aqaf ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa tunzilul Qur'anan ar-rabbiyah ditundul dolamun wa busulul muhsinin. Sebelum Al-Quran ini sudah aku turunkan, kata Allah, kitab Musa sebelumnya sebagai pedoman, sebagai rahmat, sebagai petunjuk, kata Allah. Dan aku turunkan Quran ini untuk membenarkan, meluruskan kembali, serta menegur mereka yang sudah merubah-rubah atau mendolimi firmanku, dan memberi kabar gembira orang-orang yang berbuat kebaikan Islam dalam keimanan ini. Nah, sehingga pengajian di kajian yang kita lakukan di sore ini, nanti ada beberapa kitab-kitab terdahulu yang akan saya sampaikan untuk membuktikan firman Allah bahwa Allah meluruskan apa yang sudah dicurangi. Nah, satu, masalah tanggal 25 Desember. Dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 7. Ada yang bisa HP-nya Google nggak? Biar dia tahu sendiri gitu loh. Di dalam kitab yang sama mereka udah dirubah. Nanti kita tunjukkan aslinya Qur'annya seperti apa. Ketemu. Siapa yang ketemu Lukas pasal 2 ayat 7? Lukas, nah, pasal 2 ayat 7. Ia melahirkan itu gimana? Saya lupa, saya nggak hafal. Terus kata Quran beatis ini rusak. Saya nggak hafal lagi sudah. Apa? Bible ya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapis dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini Maryam dalam Bible atau Maryam melahirkan anaknya Isa. Isa ibnu Maryam. Allah selalu dalam ayat Quran mengatakan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan anakku. Makanya nisbatnya kepada ibunya. Karena memang Nabi Isa itu masalul, ya, masalul khalaqul Isa, masalul il Adam. Penciptaan Isa itu tidak bedanya dengan Adam, kata Allah. Kalau Nabi Adam itu aku ciptakan itu tanpa rahim, tanpa sperma. Ya. Kalau Rasul Isa, Rasul dia ini Musa Rasul, Isa Rasul. Kalian semua membawa syariat dan diberi kitab khusus. Jadi Rasulullah. Ini lahir ada rahim tanpa pembuahan. Maka Allah mengatakan ayyakulalahu kun fayakun. Karena bagiku penciptaan Isa tidak ada bedanya. Coba kita buka Ali Imran ayat 60. Ali Imran 60, surat 3 60. Jadi Allah tegaskan buat kita bahwa urusan penciptaan Nabi Isa itu tidak ada masalah bagi Allah. Ketemu surat 3 ayat 60. Oh maaf, 59-nya. Inna masalah Isa indalahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah bilang sesungguhnya penciptaan Isa ini tidak ada beda seperti aku menciptakan Adam. Ya. Kemudian aku cukup mengatakan jadi sudah, kata Allah. Nah maka disinilah kebenaran yang hak ada daripada diriku. Maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah maka disinilah Allah Rabbuna wa Ta'ala menunjukkan buat kita sekalian 61-nya. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'allau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'alanallahi 'alal qadibin. Yang artinya, Muhammad, siapa yang membantahmu dalam hal ini? Setelah engkau memperoleh ilmu, maka panggil semua anak-anak kami, anak-anak kamu, panggil juga semua istri-istri kami, istri-istrimu,
diri kami sendiri dan kamu. Kemudian mari bermubahalah. Ini ayat ini itu adalah ketika kaum Nasrani menghadang Rasulullah untuk meminta Rasul tidak boleh ngomong soal Isa. Kamu dakwah Islam Muhammad, tapi tidak usah nyinggung Isa. Ya tidak mungkin. Orang ayatnya Allah surat An-Nisa ada Nabi Isa, di Al-Baqarah ada Nabi Isa, di surat Ali Imran ada tentang Nabi Isa, di An-Nisa ada tentang Nabi, di Al-Maidah ada Nabi Isa. Tidak mungkin tidak ngomong. Terus kamu dakwah kata, tapi tidak usah ngomong Isa, bukan anak Tuhan, sudah usah omongkan. Tidak mungkin. Maka yang marah Allah. Terus Allah bilang ini, Allah bilang di ayat ini, kalau begitu Muhammad suruh kumpulkan anak-anak mereka. Anak-anak siapa? Orang-orang Nasrani. Terus suruh kumpulkan istri-istri mereka. Suruh kumpulkan semua, termasuk anak-anak orang Muslim, ditantang Allah mubahalah. Loh, bayangin. Kaum loh, ini kaum, bukan perorangan ini Allah. Jadi anak-anak Nasrani, anak-anak Muslim, istri-istri orang Nasrani, istri-istri orang Muslim, Rasul dan pemimpinnya suruh mubahalah. Apa yang terjadi? Balik kucing mereka. Mohon maaf, waktu saya mempelajari Quran, saya belum Islam itu. Waktu ayat ini terbaca, saya berkeringat. Saya mikir, loh, kaum Nasrani ditantang mubahalah, mundur. Berarti ada keraguan dia. Kalau Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. Coba kalau dia berani mungkin, maju mestinya. Iya berani. Tapi andai kata mereka waktu itu berani ditantang mubahalah, kayaknya tidak ada Kristen sekarang. Kenapa? Ya sudah habis dilaknatullah hari itu. Iya. Sudah kokot istilahnya. Nah disinilah saudara-saudaraku. Maka jangan ada keraguan. Di 58-nya tadi keloncatan 1 sekalian ini. Dalika natruhu alaika minal ayati wal dzikri hakim. Muhammad, cerita tentang Isa ini sudah aku berikan pada peringatan-peringatan yang penuh hikmah. Nah itu. Jadi sebenarnya sudah disampaikan sama Allah buat orang Muslim ini tentang Isa itu siapa. Nah, kemudian dikatakan tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Yesus. Kalau mau jujur, ini sayang nggak bisa ditayangkan ya. Saya terus kirim materi. Nah, tanggal 25 Desember itu bukan hari lahirnya Nabi Isa. Di Roma itu sudah hari raya. Jadi 25 Desember itu di Roma sudah hari raya. Sebelum ada Kristen. Hari raya apa? Sun God. Sunnya pakai U. Berarti matahari. Kalau G kecil dewa. Jadi kalau Sun God itu berarti dewa matahari. Nah, jadi itu kelahiran dewa matahari. Maka masuklah Paulus ya, melalui Serintus. Siapa Serintus? Kaisar Roma waktu itu. Huruf U diganti O. Beda makna langsung. Sun matahari dengan son. Kalau son itu anak Tuhan, my son, anakku. Son Tuhan. Kalau G kecil dewa, kalau G besar Tuhan. Maka ketika memalsu Sun God, dewa matahari menjadi Son of God, mulus. Nah, inilah pemalsuan merek pertama kali terjadi di muka bumi. Siapa yang masuk arek di Noyo? Bukan, itu pabrik roti Paulus. Jadi disitulah dia memalsukan merek gitu. Jadi dari dewa matahari menjadi anak lelaki Tuhan. Mulus masuknya. Sehingga dia dijadikan waktu itu guru spiritual di Kekaisaran Roma. Nah, ini modelnya kayak Taim masuk ke Mulyono sama Wowo itu di negeri Konoha. Ya, itu masuknya begitu sehingga mulus, jadilah dia spiritual di sana. Nah, maka ini membuat marah orang-orang Armenia dan Syria karena mereka mengatakan 25 Desember bukan Son of God tapi Sun God yang artinya dewa matahari. Mereka membuat sendiri tanggal 6 Januari. Nah, sekarang jadi masalah, apakah benar Nabi Isa lahir 25 Desember? Terus lahirnya tadi di kandang, ya. Tadi Lukas pasal 2 ayat 7 di kandang domba, ya, di palungan itu tempat pakannya domba. Nah, sekarang kita cek yang diluruskan Allah. Kita buka bersama-sama Quran surat 19 ayat 22 sampai dengan 25. Nah, kita cek sekarang yang diluruskan Allah. Karena Allah tadi bilang, aku turunkan Quran dalam bahasa Arab untuk meluruskan kembali. Nih, fahamalathu fatadabat bihi makanan ngosyia. Maka dia Maria mengandung, kemudian mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. 23-nya fa'aja ahal makhadu illa jid'in naklah qalat ya laitani mitu qabla hada wa untun nasyam mansya.
Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansya. Wis, lebih baik aku mati saja, jadi tidak usah dikenang dan tidak diperhatikan serta dilupakan. Apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril di ayat 24-nya, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'aka rabbuki tahtika sariyah. Maka Jibril menghampirinya, berseru di tempat yang mendekat sekali dengan Maryam, di tempat yang rendah itu, sambil mengatakan, Maryam jangan sedih, Allah sudah menciptakan anak sungai. Anak sungai itu hari itu juga loh diciptakan Allah. Baca kitab tafsir-tafsir, semua kitab mufasir, hari itu. Dan airnya bukan cuma jernih, steril. Untuk apa? Proses persalinan dari Nabi Isa. Sampai sebegitunya Allah menyiapkan. Kemudian ayat 25-nya, wahuddi ilaiki bid'in nakhlati tusakit alaiki rotoban janiyah. Dan goyangkan saja pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka akan menggugurkan buah kurma yang masak. Untuk apa? Energinya Maryam. Ternyata Nabi Isa gak lahir di kandang domba, tapi di perkebunan kurma. Terus yang digambarkan mereka dengan sistem European style, gaya Eropa. Ada pohon cemaranya, salju turun. Mana ada salju turun di Palestina? Nabi Isa itu lahir di Palestina, gak ada salju turun di sana, gak ada pohon cemara di sana. Yang ada pohon palem dan pohon kurma. Nih, diluruskan semua sama Allah. Nah, terus kalau kita mengucapkan selamat Natal, parah. Karena Natal itu Mass of Christ atau Christmas. Dogma gereja mengatakan Mass of Christ atau Christmas itu kelahiran anak Tuhan bernama Yesus. Jadi kalau kita bilang selamat Natal berarti selamat atas lahirnya anak Tuhan. Sementara Allah bilang la ilaha illa ana fa'budun dalam surat 21 ayat 25. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi beribadah itu hanya padaku. Dan ternyata kalimat Nabi Isa pun juga sama. Coba buka Lukas pasal 4 ayat 8. Kalimat Nabi Isa itu sama dengan yang di Quran. Ketemu Lukas pasal 4 ayat 8. Coba bacakan saya. Ini kalimat Nabi Isa kepada Bani Israel, pada orang-orang Yahudi masa itu. Coba dibacakan saya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuh jelas loh kalimat Nabi Isa itu. Tapi apa yang terjadi umat Kristen sekarang? Kepada Yesus meminta, berharap, mendoakan. Padahal kalimat Nabi Isa itu berbakti itu hanya pada Allah, tidak ada selainnya. Nah, coba buka lagi sekarang Yohanes pasal 17 ayat 3. Nih, jadi ini ditunjukkan sama Allah nih melalui Al-Quran ini tentang ayat-ayat yang sudah dirubah mereka. Ketemu? Apa kalimat Nabi Isa yang semurni-murninya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Loh, dia tidak bilang anak Allah, dia bilang utusan. Diutus, sama dengan Rasul. Rasul dia utusan. Maka kalimat yang ada di dua ini sama Allah diuraikan kebenaran yang diucapkan aslinya. Kita buka dulu yang pertama surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. 61 itu Asaf. Ya, Asaf. Di ayat yang ke-6. Jelas kalimat itu sama dengan yang tadi dibacakan. Wa id qala Isa bin Maryam, ya bani Israila, ini Rasulullahi ilaukum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubassiran birusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sama. Dia mengatakan, Isa putra Maryam, Bani Israel, aku ini utusan Allah. Tadi kan dia bilang mengenal aku sebagai utusan. Kemudian dia mengatakan membenarkan kitab yang turun sebelumku, Taurat, dan memberi kabar gembira seorang Rasul yang datang setelahku bernama Ahmad. Ada enggak kalimat ini di Bible? Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16. Benar enggak Nabi Isa mengatakan tentang Rasul Muhammad SAW di sana? Yohanes 14 16. Aku akan meminta gitu.
Ayat 16, 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuh, curangnya kata Nabi penutup diganti sekarang terjemahnya seorang penolong. Padahal kalau bahasa Latin dan Ibrani yang jelas Parakletos, artinya Nabi penutup. Siapa Nabi penutup? Rasul Muhammad SAW. Apa makna selama-lamanya? Gak ada lagi setelah itu. Jadi kalimat Nabi Isa yang sama mereka dipotong-potong-potong itu diluruskan kembali sama Allah. Ini loh kalimat Isa yang sepenuhnya. Nah, apa kalimat Isa yang sepenuhnya? Buka Al-Maidah 72. Jadi dari 3 ayat tadi, Lukas, Yohanes, itu lengkapnya kalimat Isa ada di Al-Maidah 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu amatyama wa qalal masihu ya bani israila budullaha rabbi wa rabbakum wa may yusrik billahi faqad halamal alai jannata wa ahunnar walidolimalin ansor. Jelas kalimatnya. Sungguh kafir kata Allah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun. Jelas. Jadi beberapa ayat tadi diluruskan Allah. Ini loh ucapannya Isa. Nah terus kalau kita mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan, pantaskah seorang mukmin gitu mengatakan bahwa Allah punya anak gitu. Padahal jelas-jelas Allah nggak punya anak. Ada ayat yang tegas bilang Allah nggak punya anak. Tiap hari kita baca tuh surat-surat sunnah laris. Lam yalid walam yulad. Ia tidak beranak dan tidak diberanakan. Cuman sekarang lucu nih ulama-ulama yang suka mengkacaukan ayatnya Allah nih. Padahal Allah mengatakan, ulama itu apa ulama? Coba definisi ulama di sisi Allah. Buka surat 35 ayat 28. Ini loh ulama. Inna ma yakshallaha ibadihil ulama. Ini loh ulama itu. Ulama itu yang takut sama Allah, takut sama ayat-ayatnya Allah. Kalau sekarang melintir-melintir, oh enggak apa-apa, ucapkan aja selamat atas miladnya Isa. Loh, sekarang pret-pret. Kalau dibilang miladnya Isa juga nggak cocok. Wong di sini lahirnya aja bukan bulan Desember. Matangnya kurma itu apa? Juni, Juli, Agustus. Mana ada Desember? Kalau Desember ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka yang berbohong. Kemungkinan kedua kurma ini dablek gitu. Wong disuruh Juni, Juli kok dia Desember. Kira-kira yang cocok kurmanya yang dablek atau mereka yang dablek kan begitu. Terus kita bilang aneh-aneh sekarang. Anu aja. Untuk toleransi ucapkan selamat miladnya Isa. Sama juga diguyu sama malaikat. Orang Islam tahu Nabi Isa nggak lahir 25 Desember gitu loh. Nah disinilah. Maka ini bukan urusan toleransi, ini akidah. Apalagi tadi lo bilang lakot kafarladina kolu. Mengucapkan saja, berkata saja kafir hukumnya. Coba surat 5 ayat 73 lebih tegas lagi Allah. Lebih tegas lagi di surat 5 73-nya. Apa? Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Apa kata Allah? Kafir orang yang mengatakan bahwa aku salah satu dari yang 3. Kan Tuhan saya dulu 3 rupa-rupa warnanya itu. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Coba 3. Dan Allah bilang kafir orang yang bilang aku ada di antara yang 3 ini. Jelas sekali ayatnya Allah. Apalagi ditambah dengan Allah wa ma min ilaihin ilahu wahid. Padahal tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali aku. Satu-satunya. Tuh, nah saudara-saudaraku, jadi mengucapkan Natal ini bukan masalah sepele. Terus begini orang, Ustaz, ini kan negara NKRI, kita kan harus toleransi, toleransi sudah diajari Allah di surat 109. Ada 6 ayat di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas dong. Jadi Allah saya suruh ngomong, Muhammad bilang sama orang kafir itu, ya orang kafir, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, aku juga bukan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agama, untukku. Sampai dikasih ini toleransi. Ya, jadi bukan mencampur adukkan. Tapi kan mereka mengucapkan kita selamat Idul Fitri.
Yang nyuruh juga siapa? Nggak ada yang nyuruh. Anda tidak ucapkan tidak masalah loh. Loh, kita tidak diucapkan tidak masalah. Tidak diucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha nggak ada masalah, gitu loh. Kok mereka merasa bermasalah nggak diucapkan? Sesungguhnya ya kalau mau jujur, mereka tahu orang Islam itu tidak boleh bilang Natal, tidak boleh. Karena mereka tahu orang Islam itu lam yalid walam yulad, Tuhannya nggak beranak, nggak beranakan. Cuman kenapa mereka memaksa? Buka An-Nisa 89. Karena dinaskan Allah. Allah yang sudah mengenaskan di sana bahwa mereka itu akan berbuat begitu pada kalian. Apa? Surat 489. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala yutasitu minhum awliya'i hatta yuhajiru fi sabilillah. Apa kata Allah? Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu sama dengan mereka. Jadi kalau kita mengucapkan itu sama sebetulnya, berarti kita sudah tasabuh, menyerupai mereka, mengatakan Allah punya anak gitu. Lah terus mengucapkan apa? Ucapkan saja selamat hari libur. Itu aman akidah. Lah besok tangannya merah enggak? Libur enggak? Aman akidah. Selamat hari libur. Saya sukses loh. Saya sukses bertahun-tahun. Nih ya, saya tunjukkan kesuksesan saya. Mengucapkan selamat hari libur. Saya masuk Islam kan tanggal 6 Juni tahun 97. Desember Albertus kakak saya. Februari 98, belum sampai 1 tahun itu dari 97 cuman berapa bulan? 3 bulan. Bernadette mbak Yu saya. Juli Dorothea adik saya. Hanya 1 tahun, nggak sampai 1 tahun. Ini 4 bersaudara ini saya Muslim semua. Tapi papa mama enggak. Saya nggak punya bapak ibu ya, punyanya papa mama. Nah papa mama belum nih. Papa itu baru 2017, mama baru 2018. Nah selama dari tahun 99 sampai dengan tahun 2017 itu kan berarti 18 tahunan. Ya, sekitar 18 tahun. Kami selalu datang setiap kali Natal ke rumah papa mama. Nggak mungkin nggak, karena kami anak-anaknya. Tapi lihat perintah Allah di surat 31 ayat 15. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala antusrika bi ma laisa ba ilmun fala tu'tihuma wala sahibhuma fid dunya bil ma'ruf. Kata Allah begini. Kalau mereka mengajak kamu untuk menyekutukan aku atau ini, jangan diikuti. Jangan dipatuhi. Tapi bahasa Qur'annya nih, tapi pergaulilah merekanya dalam kebaikan di dunia. Jadi kami tetap datang. Nah, tahun pertama ini, jadi tahun 99 itu, kakak, Mbak Yu, adik datang, tapi gak ada yang turun ke rumah semua. Saya terlambat, saya datang, terus tanya, lo kak mudun, nunggu awakmu, gitu kata kakak saya. Lah apa? Lah kan komandannya awakmu. Katamu ndak boleh bilang Natal. Lah terus muni apa? Gak wani mudun kabeh iki. Terus akhirnya saya turun duluan. Saya bel, buka. Oh, papa kan paling marah sama saya. Kenapa marah? Lo bayangin 4 anaknya saya habiskan, saya Islamkan semua. Makanya jengkelnya tuh sama saya memuncak. Begitu saya masuk, saya bilang, "Pagi, Pak." Terus saya cium. Saya salim. Terus saya cium pipi, saya bilang, "Pak, selamat hari libur." Wah, makasih. Seneng gitu. Sekarang saya bilang, hari libur. Semua saya cucu-cucunya bilang hari libur, dan dia bilang Natal. Ketika semua sudah masuk Islam, nah baru kami cerita. Saya ke mama gini, "Ma, masih ingatkah ketika mama dulu Natalan dan kami datang sowan, itu kami mengucapkan apa? Apa kata mama? Selamat Natal." "Enggak, Ma." "Loh, kowe muni apa?" Saya bilang selamat hari libur. "Tenang nih," gitu. Cucunya yang bilang, "Iya Yanti, kami nggak pernah bilang, selalu. Siapa sih ngomong? Ini Om Kris, saya kena tunting." "Loh, kurunguku Natal ya selama ini." Coba. Nah, terus saya coba di TNI, karena saya ngisi di Matra Darat, Udara, Laut, Udara, saya ngisi semua juga di kepolisian. Ketika ada yang sambat ke saya, "Ustaz, Komandan Nasrani Ustaz, gimana Ustaz? Katanya nggak boleh. Ya ucapkan selamat hari libur." "Hah? Push up Ustaz? Skot jam nanti." Loh sudahlah, saya bertahun-tahun sukses. "Ustaz, kalau misalnya saya disuruh push up gimana?" "Pak, dampingi." Saya gitu kan.
Kalau jenengan disuruh 10 kali, saya 20 sebelahnya. Kalau jenengan disuruh 20, saya 40. Serius ya Ustaz ya. Terus dicoba seorang kapten, gak tanggung-tanggung. Yang didatang itu bintang 2 waktu itu. Karena kebetulan waktu itu Nasrani gitu. Dia coba hormat selamat libur dan apa kata? Woi makasih. Dia keluar rumah bilang sukses aku bilang selamat libur. Beliau langsung nah akhirnya terkenal libur. 2 Natal, Natal kemarin sama sebelumnya sudah nggak pakai lisan lagi saya. Coba pakai tulisan hak, ada jejak digitalnya di WA. Nggak pakai Natal, saya coba pakai hari libur. Gini, itu saudara nih. Ada satu yang masih Katolik. Saya selamat hari libur, semoga bahagia. Apa jawab dia? Keren, ini loh baru Ustadz. Saya begitu kan, mau toleransi, ucapkan Natal. Saya batin, meripati gak didelok. Aku nulis hari libur, di jamnya Natal. Berarti saat meripatnya juga dikocak. Kok bisa? Saya berpikir, tanya ke guru-guru besar. Apa jawab beliau? Coba buka surat 65 ayat 3. Saya buka. Oh, di sini jawabannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Kalau kamu tawakal sama aku yang menyukupi, aku yang ngatur. Gak akan mungkin dipecat, gak akan mungkin hilang jabatan, gak mungkin turun pangkat. Udah percayalah. Ini kalau sudah Allah menetapkan satu ketetapan ketika kita tawakal. Jadi jangan dipleset-plesetkan dong. Sekarang ulama-ulama sekarang ini repot. Bukan ulama, saya bilang baru. Kalau ulama itu takut sama Allah, baru ini repot. Tidak apa-apa mengucap, yang penting tidak dalam hatinya. Tidak ada kata itu dalam Quran. Gak boleh sama Allah. Bukan perkara tidak apa-apa tergantung niatnya. Tidak bisa. Kau ucapkan selamat Natal berarti kamu mengatakan bahwa selamat lahirnya anak Tuhan. Sementara aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini bukan urusan toleransi. Ini sudah ranah akidah ini. Nah, yang kedua, tahun baru. Tahun baru yang Januari sampai Desember. Buka surat 936. Allah berfirman. Inna iddatas suhuri indalohisna asara sahram. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim. Fala taqdimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Jelas banget ini Allah bilang, sesungguhnya jumlah bulan di sisi adalah 12 yang sudah dia ciptakan sejak menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diharamkan tuh. Ini ketetapan agamaku yang lurus kata Allah. 4 bulan diharamkan. 4 bulan ini ditanyakan ke Rasulullah, para sahabat. Rasul bilang, minha arba'atum hurum salasum talawiyatu. 4 bulan yang diharamkan orang yang 3 urut, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Mana ada Januari sampai Desember? Tidak ada. Dan Allah bilang dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Gitu. Maka wa qatilunal musyrikina kafatan, kata Allah, perangi itu orang-orang kafir itu karena mereka selalu memerangi kalian, termasuk memerangi kalender Allah. Makanya di ayat ini Allah perintahkan Rasul untuk merubah kembali tanggal milik Allah yang diganti mereka. Ya. Nah, disinilah sehingga kalau kita ikut-ikutan perayaan tahun barunya Masehi, berarti Rasul bacakan para sahabat di hari itu di Masjid Nabawi surat 2 ayat 42. Rasul ingatkan firman Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumunal haqqo wa antum ta'lamun. Allah ingatkan kita, kata Rasulullah, jangan kamu campur adukkan antara yang hak milik Allah dan yang batil milik mereka. Dan jangan kamu campur adukkan, jangan kamu sembunyikan kebenaran, apalagi kamu mengetahui. Jadi nggak perlu umat Islam merayakan itu. Hari raya Islam cuma 3. Rasul yang menegaskan hari raya itu aidul illa thalatha, cuma 3. Yaumal Jum'ah, kata Rasul. Ini hari raya Islam, hari Jumat yang diulang setiap pekan. Kemudian Idul Fitri yang diulang oleh Allah setiap tahun sekali di tanggal 1 Syawal. Dan Idul Adha yang diulang Allah setiap tahun sekali di tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah 3 ini aja. Lah kalau kalian ikut-ikutan mereka, dibukukan Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man
tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kamu nyontoh, niru, ikut serta dengan kaum itu, kamu termasuk di dalamnya. Wih, parah nih. Terus Rasul tambahkan lagi, dibukukan Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sabda, la tatabiuna sanana man qablakum sibrom bisibrin wa diro'am bidiro'in. Umatku nanti itu gampang mengikuti atau mencontoh umat sebelumnya. Pertama sejengkal, kemudian semakin dekat sahasta. Rasul tambahkan, hatta la salaqa juhra dobil salak tumuhu. Apabila kamu ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung, kata Rasul begitu. Qulna, ya Rasulullah. Sahabat nanya, siapa itu ya Rasul? Rasul menjawab, al-Yahuda wa Nasara. Qala faman, Yahudi Nasrani, siapa lagi kalau tidak dua ini? Gitu kata Rasulullah. Dan ternyata dua kaum ini memang dilaknat oleh Allah, sebab dua-duanya itu menghina Allah, mengatakan punya anak. Buka surat 9 ayat 30. Jadi kalimat Allah itu, aku laknat dua kaum ini karena mereka mengatakan aku punya anak. Surat 9 ayat 30. Betul. Wa qalatil yahudu Uzairi ibnullah wa qalatin nasrahul masihullah. Dzalika qalakum bi amwalihim yudiuna qalaladina kafaru min qabl qatalahumullah ana yufakun. Apa kata Allah? Orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Nasrani bilang Al-Masih putra Allah. Itu ucapan yang keluar dari ucapan orang-orang kafir terdahulu. Maka Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai ingkar? Nah, jadi ketetapan Allah melaknat Yahudi Nasrani diantaranya di surat 9:30. Karena dibilang Allah punya anak. Yahudi bilang anaknya Allah Uzair. Kalau Nasrani bilang anaknya Allah Isa. Nah itu dia. Maka Allah melaknat. Nah kalau kita terus ikut-ikutan dua kaum ini, ya sama juga kita ikuti orang yang dilaknat Allah. Maka sebaiknya nggak usah. Lebih baik kita berpegang pada pedoman kita, Quran, Sunnah dan ijma ulama, sehingga amal kita nanti jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Adzan hari ini jam berapa? 19 berapa? 04 ya? Atau 05? 03. Kurang 1 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan para pejabat yang selebrasi? Nah, iya. Kalau kita ingat Pak Harto, ingat ya Pak Harto, yang stikernya enak zamanku tahu itu loh. Coba cari di Google, di jejak digital. Pak Harto tidak pernah mengucapkan Natal loh. Betul. Acara Natal siapa yang tugas? Pernah Bernard Ken, waktu itu jabatannya Kasal. Pernah LB Mudani yang ditugaskan tuh. Jabatannya waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI waktu itu. Dan ini kebetulan Katolik semua. Bentar, setelah ada nanti kita lanjutkan. Nah, jadi pernah juga Pak Sudomo. Kenapa saya tahu itu? Saya dulu di TVRI. Jadi saya tahu punya betul itu apa jejak-jejak berita-berita tentang Natal. Kalau enggak Pak Sudomo juga pernah Bernard Ken, kemudian LB Murdani, Pak Sudomo. Jadi yang menteri-menterinya yang sesuai dengan agamanya. Nah kalau urusan Hindu, urusan ini di Bali, itu mesti Menteri Dewa Brata yang berangkat. Dan kebetulan menteri-menteri ini jabatannya panjang-panjang masanya Pak Harto, sehingga digunakan itu oleh beliau. Kenapa begitu? Karena kelilingnya Pak Harto masa itu ya, itu kiai-kiainya khos, Kiai Langitan, Tebu Ireng, Lirboyo, seperti itu. Kalau sekarang ini kiainya cash, ya. Itu bedanya di situ ya. Kalau dulu kiainya khos gitu, kiai-kiai khos, jadi presidennya manut, jangan Pak Harto, jangan gitu, khos. Sekarang kiainya cash gitu. Jadi kiainya yang manut umarah gitu. Bukan umarahnya manut kiai gitu. Nah itulah jawabannya. Jadi sebaiknya memang, apalagi kan begini, Kementerian Agama
Kemenang itu punya dirjen loh. Dan dirjennya sesuai di Indonesia lah, ada 6 loh sekarang. Dirjen Islam, dirjen Katolik, dirjen Kristen, dirjen Hindu, Buddha, ada dirjennya sendiri-sendiri. Ya dirjennya yang ngomong, mestinya begitu. Ya. Terjawab? Nah mestinya begitu, karena itu pengaruhnya di akidah. Ada lagi? Ya. Nabi Isa itu kan kalau di Quran disebutkan pada saat buah kurma matang. Iya, buah kurma matang. Apa ada detailnya kalau dari orang-orang Nasrani sebenarnya kelahiran yang Nabi Isa itu tanggal berapa? Tanggal 6 Januari kata mereka. Salah juga. Tanggal 6 Januari kalau mereka menghitungnya. Tapi ya salah juga sih, bukan itu. Iya. Pada waktu 6 Januari berarti musim salju. Musim salju. Iya. Jadi lucu, terus dibuat European style, dibuat gaya Eropa. Seakan-akan Nabi Isa itu orang Eropa. Lupa dia itu bukan orang Eropa. Kalau tanggal 6 Januari dari tanggal 1 Januari ke 6 Januari itu disebut sebagai hari apa? Kalau orang-orang Nasrani kan? Gak ada, nggak disebut hari apa-apa. Di kos. Kegiatan apa gitu? Gak ada. Kalau Paskah mereka punya kegiatan. Rabunya Rabu Abu, Kamisnya Kamis Putih, Jumatnya Jumat Suci, Minggunya Minggu Agung. Itu ada kalau yang ini Paskah. Kalau kelahiran enggak, yang Paskah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 6 itu Enggak ada kegiatan apapun. Tapi ada kegiatan yang khusus apa enggak misalkan? Enggak ada sama sekali. Karena memang Nabi Isa enggak mengajarkan apapun. Dan sebetulnya Rabu Abu, Kamis itu juga buatannya Paulus juga gitu. Karena Nabi Isa enggak mengajarkan itu juga. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan besar di Manado. Rata-rata keluarga saya itu kalau Manado itu selalu ikut. Apakah itu sudah termasuk murtad atau belum? Maksudnya ikut serta? Ya ikut ini. Kalau misalnya Natal, ya ikut silaturahmi. Oh, cuman silaturahmi mendatangi gitu. Oh, kalau itu enggak. Tapi enggak ikut di gerejanya itu enggak. Oh, enggak. Itu masuk ukhuwah aja. Masuk ukhuwah. Ukhuwah Islamnya itu kan tidak hanya pada sesama muslim, pada non muslim. Jawaban Allah ada di surat 436. Wa'budullah wa la tusyriku bisai'a wa bil walidaini ihsana wa biti qurba wal yatama wal masakin wa jaridil junuba. Itu ada kata wa jaridil qurba wa jaridil junuba. Jaridil qurba itu sesama muslim, jaridil junuba itu non muslim. Tetap harus silaturahmi. Tapi tidak usah mengucapkan gitu. Cuman mungkin waktu itu belum tahu ilmunya mengucapkan selamat Natal. Kalau belum tahu ilmunya nggak masalah. Kenapa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani. Tapi jangan setelah tahu tetap ngajian gini. Gak oleh. Wah ngerti ngono gak ngaji. Lebih nemen ini. Dalam nggak boleh ngaji. Wah ngerti ngono gak teko boleh. Ngerti gak boleh. Harusnya malah bersyukur itu. Masih ada lagi? Ya. Di Bible kan banyak perintah-perintah yang mereka nggak jalan. Apakah Ya. Contoh misalnya sebetulnya kewajiban berjilbab itu ada. Ada memang ada. Dia digunduli. Ya. Terus termasuk babi dan sebagainya. Ya. Itu. Karena apakah nggak dikaji atau gimana sih? Karena begini masalahnya, si Paulus yang membuat agama ini mengatakan sekarang sudah tidak lagi berlaku itu. Gitu masalahnya ngomongnya. Makanya aku diterbitkan perjanjian baru. Sehingga saya pernah bertanya begini pada waktu pertengkaran saya dengan keluarga waktu itu. Saya kan begini, saya tanya, coba tolong dijawab jujur, Yesus sunat enggak? Ada Yesus sunat di hari ke-8. Ada di Injil itu, di Lukas ya. Sunat dia. Pasal 2 ayat 2 sangat disunatkan. Ternyata oh iya, disunatkan. Nah, terus saya bilang, umat mana yang sunat? Keluarga saya bilang Islam. Terus saya bilang berarti Yesus gak jawab. Nah, terus saya tanya lagi, coba lihat dibuka di Injil Matius itu ketika diyakini bahwa Nabi Isa yang disalib, padahal bukan kan? Terus diturunkan, dikuburkan. Gimana cara nguburnya? Dikuburkan di kafani. Sekarang saya tanya,
umat mana di dunia ini yang kalau dikuburkan dikafani nggak pakai jas, nggak pakai dasi gitu, dikafani? Umat Islam. Yesus dikafani ya? Iya dikafani. Berarti Yesus nggak jawab juga nih. Terus yang ketiga nih, Nabi Yesus puasa nggak 1 bulan penuh? Mana ada? Dua ini di Matius dibuka. Oh iya puasa. Saya tanya, umat mana yang 1 bulan diperintahkan Allah penuh? Umat Islam. Berarti Yesus nggak jawab juga nih. Akhirnya saya bilang, Esto, kamu ngelak gimana? Yesus sholat nggak? Mana ada Yesus sholat? Coba dibuka di Matius pasal 29:36 dibuka. Ih, Yesus sujud benar. Sujud. Sekarang diganti tersungkur. Aku belum tersungkur kok kejelongo bro. Nah, bro. Aneh-aneh. Jadi dikritik itu diganti katanya gitu loh. Ketika Yesus sujud, itu kan Yesus sujud sholat tuh. Sekarang umat mana yang ibadahnya sujud? Islam. Berarti Yesus nggak mau jawab. Akhirnya diganti tersungkur. Saya bilang, tersungkur aku melaku kesandung jeluk aku tersungkur. Ganti mati. Jadi Google ini sekarang, Google ini ya memang bolonya ini. Kalimat-kalimat yang rawan-rawan kata Yesus sembahyang udah diganti semua. Yesus sembahyang bersujud diganti tersungkur. Nah, ini tersungkur aja loh. Aneh-aneh. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Ya kita persiapan Isya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.